Halo semua, balik lagi di Fantasy Scroll. Kali ini gua lanjutin cerita berjudul Apocalypse Descends. I Reincarnated as a Tyrant. Lanjut aja ke ceritanya. Pasukan terus bergerak maju. Salah satu prajurit memanggil, Kapten Gu, Kapten Gu, semua warga sudah dievakuasi ke tempat pertemuan. Haruskah kita juga mundur dari sini? Namun sang kapten, seorang wanita, hanya terdiam. Prajurit lain memanggil lagi, Kapten Gu, apakah Anda mendengar suara saya? Kapten menjawab, maaf, aku hanya sedang berpikir, suaramu tidak kudengar jelas. Kemudian ia menegaskan, semua warga yang berhasil kita temukan di distrik selatan telah dipindahkan ke pembangkit listrik. Sekarang bersiaplah, kita akan bergerak menuju lokasi jatuhnya meteor. Semua pasukan, tingkatkan kewaspadaan. Siap, Kapten, jawab para prajurit serempak. Meski begitu, Kapten Gu tetap merasa gelisah. Dalam hati ia berpikir, kalau semua warga sudah dievakuasi, lalu suara siapa yang tadi kudengar? Ia lalu bertanya pada anak buahnya, apakah kalian sempat mendengar suara motor? Seorang prajurit menjawab, tidak, Kapten. Situasi saat ini terlalu berbahaya. Saya tidak percaya ada orang yang berani mengendarai motor di sini. Tiba-tiba, Kapten Gu mendengar suara lain. Ia terkejut, lalu segera mengangkat senjatanya. Jumlah besar monster bermutasi mendekat, arah jam 3. Semua siap siaga. Beberapa prajurit kebingungan karena tidak mendengar apa-apa, namun yang lain menegaskan, jika Kapten Gu yang bilang, maka itu benar. Cepat bersiap. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar. Monster zombie mulai bermunculan dan bergerak ke arah pasukan. Monster, mereka datang! Teriak salah satu prajurit. Tank segera diarahkan, lalu menembakkan meriam. Ledakan besar menghantam dua monster, membuat mereka tewas seketika. Luo Hao yang mengamati dari atas bergumam, pertarungan sudah dimulai. Kekuatan tembakan mereka benar-benar dahsyat. Dengan ini, mereka tak akan kesulitan menghadapi monster kelas rendah. Ia teringat kehidupannya yang lalu. Di kehidupan sebelumnya, aku bisa bertahan hidup hanya karena pasukan ini. Mereka sempat mendirikan tempat perlindungan darurat, meski akhirnya lenyap dan tak lagi ikut campur tangan dalam urusan kota. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sosok monster lain. Senjata api tak mempan padanya. Ia terkejut, itu Miner? Monster ini terbentuk dari kawah meteor. Mereka adalah manusia pertama yang terinfeksi dan berubah. Tubuh mereka ditumbuhi kristal tajam, dan semakin dekat dengan kawah, semakin cepat mereka tumbuh. Biasanya mereka selalu bergerombol untuk menyerap energi meteor. Tapi kenapa kali ini ia sendirian? Monster itu maju, lalu dengan mudah menghancurkan sebuah tank. Seorang prajurit mencoba melawannya dengan roket. Namun sebelum sempat melepaskan tembakan, monster itu menebas tubuhnya hingga tewas. Para prajurit panik melepaskan tembakan bertubi-tubi. Namun monster itu bergerak terlalu cepat. Tubuh prajurit yang mati bahkan mulai mengkristal, lalu dilemparkan ke arah Kapten Gu. Kapten menembak tanpa henti, namun sia-sia. Ia berseru dengan marah, ini monster telah membunuh anak buahku. Pelurunya habis tepat ketika monster melompat menyerangnya. Dengan sigap, Kapten menghindar berguling ke samping, namun jatuh keras ke tanah. Monster itu kembali mendekat, siap menyerang lagi. Kapten menggertakkan gigi. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Ia mengeluarkan peluncur roket dan menembakkannya tepat ke arah monster. Ledakan besar terjadi, menghancurkan setengah tubuh makhluk itu. Kapten berteriak, ini hadiah untuk prajurit yang kau bunuh tadi. Monster itu meraung kesakitan, namun tubuhnya mulai beregenerasi. Lengan yang hancur tumbuh kembali, membuat Kapten terkejut. Dia bisa memulihkan diri? Jangan-jangan monster ini abadi. Di tengah ketegangan itu, Kapten kembali mendengar suara motor yang sempat ia dengar sebelumnya. Dari kejauhan, Luo Hao muncul dengan penuh gaya mengendarai motornya. Ia langsung menabrakkan kendaraan itu pada monster, mendorongnya jauh ke belakang. Kapten Gu menatap dengan mata terbelalak. Jadi, suara motor yang kudengar memang benar. Itu dia. Tak lama kemudian diperlihatkan sosok Luo Hao, tokoh utama kita, yang muncul dengan mengendarai motornya. Ia langsung menyerang monster tersebut dengan gaya penuh percaya diri. Komandan wanita itu terkejut dan menyadari bahwa suara motor itu adalah suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Luo Hao menambah kecepatan motornya, menabrakkan diri ke arah monster, dan berusaha mendorongnya mundur. Dengan senyum di wajahnya, ia bermanuver dengan lincah, lalu menebas tentakel monster tersebut dengan keras. Serangan Luo Hao membuat kepala monster itu terpisah dari tubuhnya. Ia mendarat dengan motornya di tanah, lalu memandang ke arah komandan wanita dan para prajurit lainnya. Sang komandan yang bernama Gu Chu mendekatinya dan berkata bahwa ia tidak menyangka yang menyelamatkannya adalah seorang manusia. Luo Hao juga menatap Gu Chu dan berpikir bahwa jika ia tidak datang tepat waktu, Gu Chu pasti sudah menjadi korban monster itu.
Namun para prajurit segera mengarahkan senjata ke Luo Hao. Gucu langsung memerintahkan mereka untuk menurunkan senjata karena jelas Luo Hao bukan musuh mereka. Seorang prajurit berteriak, menegur Luo Hao karena mengendarai motor di tengah dunia apokalips penuh monster. Mereka menganggapnya gila, tetapi Luo Hao hanya tersenyum. Dalam hati ia berpikir bahwa Gucu pasti seorang pengguna kemampuan khusus ability user, seseorang yang cukup terkenal dalam kehidupannya di masa lalu. Tiba-tiba, monster yang sebelumnya dikira mati kembali bangkit. Potongan tubuhnya menyatu kembali, termasuk kepalanya yang terhubung lagi dengan tubuh. Luo Hao segera turun dari motornya dan berkata bahwa mereka bisa membicarakan hal lain nanti. Untuk saat ini yang terpenting adalah menghadapi monster itu. Monster tersebut kembali menyerang, membuat Luo Hao memperingatkan para prajurit agar segera mundur. Namun mereka tidak percaya dan menganggap Luo Hao hanya menakut-nakuti. Gucu pun menolak perintahnya, menyatakan bahwa pasukan mereka bisa melawan dengan kendaraan militer. Luo Hao akhirnya mencabut pedangnya, menatap monster itu dengan penuh amarah, lalu menebas tentakel-tentakelnya satu persatu. Dengan kekuatan petir yang mengalir di pedangnya, ia menusukkan senjata itu ke tubuh monster. Monster itu berteriak kesakitan, sementara Luo Hao memasukkan tangannya ke dalam tubuhnya untuk mencari sesuatu. Ia tersenyum ketika berhasil menemukan sebuah inti kristal atau kristal core. Menurut Luo Hao, inti ini terbentuk pada monster yang terlalu lama berada dekat dengan meteorit. Inti tersebut menyimpan energi besar, dan selama belum diambil, monster jenis ini mustahil untuk dibunuh sepenuhnya. Setelah berhasil mengeluarkan inti kristal, tubuh monster itu hancur. Namun sebelum lenyap, ia sempat berbicara. Monster itu menyebut tentang sang terhormat dan apostel atau rasul, seakan mengisyaratkan ada sosok yang lebih berbahaya di balik semua ini. Luo Hao tercengang karena monster itu bisa berbicara. Ia bertanya-tanya apa maksud semua perkataan tersebut. Tak lama, sistem dalam dirinya berbunyi, menandakan sebuah misi tersembunyi telah aktif. Namun misi itu berstatus unknown, baik tujuan maupun hukumannya tidak diketahui. Luo Hao kesal karena sistem itu memberinya misi tanpa penjelasan yang jelas. Tetapi ia juga tahu bahwa dirinya baru saja menemukan bakat khusus yang akan membawanya ke tahap berikutnya. Saat Luo Hao merenung, sistem kembali memberi petunjuk bahwa fragmen meteorit yang berharga telah jatuh ke tanah. Dengan cepat ia mengumpulkannya karena sadar benda itu akan sangat berguna. Tepat ketika ia selesai, Gucu mendekatinya dan berterima kasih atas bantuan Luo Hao dalam mengalahkan monster. Ia memperkenalkan diri sebagai kapten tim penyelamat kota, lalu menanyakan nama Luo Hao. Luo Hao sempat ragu untuk memperkenalkan dirinya, karena ia tahu dalam waktu dekat, berbagai faksi akan mulai terbentuk dan bertarung memperebutkan wilayah. Namun sebelum sempat menjawab, suara helikopter terdengar dari langit. Pasukan yang ada terkejut, tidak mengetahui faksi mana yang mengirimkan helikopter itu. Luo Hao langsung menyadari bahwa mereka adalah orang-orang dari pihak Cheng Jiandong, yang berarti kelompoknya sendiri kini dalam bahaya. Ia segera menyalakan motornya untuk pergi, tapi sempat memperingatkan Gucu dan timnya bahwa suara helikopter itu akan menarik banyak monster ke arah mereka. Setelah itu Luo Hao melaju meninggalkan tempat itu. Gucu hanya bisa menatap punggungnya, lalu berkata bahwa ia yakin mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Para prajurit menanyakan apakah sebaiknya mereka membiarkan Luo Hao pergi begitu saja. Namun Gucu menegaskan bahwa firasatnya mengatakan pria itu akan muncul kembali di masa depan. Ia lalu mengingatkan pasukannya untuk bersiap menghadapi pertempuran baru. Adegan beralih. Helikopter itu bergerak menuju sebuah basis, lalu perlahan mendarat di depan sebuah supermarket besar. Para tentara segera keluar. Cepat, tinggalkan area ini. Kita harus masuk secepatnya. Ini adalah VR house terpenting bagi kita, teriak salah satu komandan. Ia memberi perintah lagi. Masuklah ke dalam supermarket, ambil semua persediaan tapi jangan sampai merusaknya. Jika ada ancaman di dalam, singkirkan segera. Waspada ke segala arah. Pasukan mulai bergerak masuk. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika udara mendadak dingin menusuk tulang. Kenapa berhenti? Tanya seorang prajurit. Yang lain menjawab. Kau tidak merasakannya? Suhu di sini turun drastis. Sekejap kemudian, tombak-tombak es muncul dari arah gelap dan menyerang. Pintu masuk supermarket membeku total, membuat mereka mundur panik. Tidak mungkin, ini tombak es. Jangan-jangan K423 sudah terbangun. Teriak salah seorang di antara mereka. Komandan segera memberi perintah keras. Semua, mundur, jangan ada yang maju. Kalian di belakang, segera kembali ke helikopter. Tak lama kemudian, muncullah beberapa eksekutor dengan kekuatan khusus. Salah satunya, seorang pria bertubuh besar maju dengan percaya diri, namun bos mereka menyegurnya. Jangan sombong,
Jika sesuatu terjadi pada K423, atasan tidak akan pernah memaafkan kita. Di sisi lain, seorang pria bertopeng menggerutu. Kenapa setiap masalah selalu aku yang harus menyelesaikannya? Baiklah, aku akan maju. Sementara itu, seorang pria pemabuk hanya meneguk minumannya dan berkata acuh. Dia hanyalah subjek uji coba, tak perlu terlalu panik. Namun, yang lain segera membantah. Kau salah, K423 berbeda dari semua subjek lainnya. Ia dijuluki Ice Queen karena sangat ganas dan tak terkendali. Banyak laboratorium hancur di tangannya dan tak seorang pun selamat. Bahkan, tim eksekusi khusus yang dikirim untuk menghabisinya semuanya tewas. Karena itulah, atasan meminta Lord Cheng untuk menyegel dirinya. Pria berbadan besar itu hanya tertawa sinis. Anak-anak zaman sekarang memang punya kemampuan khusus, tapi aku tak percaya kekuatannya sebesar itu. Bom tangan pun bisa menghabisinya. Namun, tiba-tiba hawa dingin semakin menguat. Tubuh seorang prajurit mulai membeku. Lalu muncullah sosok seorang gadis berambut panjang, matanya dingin, tubuhnya memancarkan aura es yang tajam. Dialah K423, Ice Queen. Dengan suara lantang, ia berkata, "Cukup, aku tidak ingin membuat masalah. Aku pernah berjanji kepada kakak Hao bahwa aku tidak akan menimbulkan kekacauan lagi. Jangan mendekat, atau aku tidak akan meragu untuk menyerang." Semua orang terdiam. Salah satu eksekutor berbisik tak percaya. Dia bisa berbicara. Bagaimana mungkin? Subjek uji coba memiliki kesadaran sendiri. Bos mereka memandangnya dengan wajah tegang. Tidak salah mungkin. Dia menyebut nama Hao. Itu berarti Luo Hao ada hubungannya dengan ini. Seorang pria dengan tinju baja maju sambil berteriak. "Omong kosong, jangan buang waktu mendengar bicaranya. Biarkan aku membereskan ini." Ice Queen menatap dingin, lalu merilis energi esnya. Dua pilar es raksasa melesat, menghantam lawannya hingga tubuhnya mulai membeku. Pria pemabuk akhirnya maju. Setelah meneguk minumannya, ia menyemburkan api dari mulutnya ke arah Ice Queen. Api dan es bentrok dahsyat, membuat medan pertempuran bergoncang. Di sisi lain, seorang pendekar pedang berkecepatan tinggi melancarkan akad serangan cepat. Namun, kristal-kristal es menghadang menahan pedangnya, meskipun beberapa pecah. "Kau memang cepat," kata Ice Queen tenang. Para eksekutor akhirnya mengepungnya bersama-sama. Salah satunya berbisik tak percaya. Ada yang aneh, sepertinya dia masih menahan kekuatannya. Ice Queen menatap tajam ke arah mereka. Matanya bersinar biru dingin. Aura beku semakin menyelimuti ruangan.